Selamat pagi, kita mau mereview bohlam ini untuk eh, mobil ini nih apa, Suzuki R3 ya. Suzuki R3. Jadi bohlam ini adalah tipenya JL55 untuk Suzuki R3. Nah, apa sih keunggulan bohlam ini? Bohlam ini ya tipenya JL55. J artinya juragan, L artinya lampu, 55 artinya 55 watt. Di sini terdapat logo emboss JL. Inilah produk yang original dan sudah upgrade di versi kipasnya untuk putarannya lebih cepat. Bohlam ini kelasnya adalah 55 watt. Ya, 55 watt dan dia real. Saya tidak mau membesar-besarkan nilai watt. Saya ngomong apa adanya to the point bahwa ini 55 watt diukur menggunakan alat ukur yang namanya wattmeter, gitu ya. Tapi kenyataannya bohlam ini bisa mencapai 60 watt, ya. Bohlam ini juga tidak ngedrop. Banyak di pasaran bohlam itu ngedrop. Watt awalnya memang gede, tetapi baru nyala 5 menit di atas meja ini itu ngedrop. Kenapa bisa ngedrop? Karena satu, dengan alasan kepanasan. Kedua, dengan alasan ya memang dia ngedrop sih ya, karena drivernya nggak bagus. Karena untuk ngakalin Anda sebenarnya supaya Anda beli di tes awal wattnya besar 70 watt, tetapi kenyataannya hanya berjalan di 40 watt ya, seperti itu. Nah, bohlam ini kita sudah uji coba di meja ini 24 jam dinyalakan, dia akan stabil terus di 55 watt. Jadi artinya bohlam ini tidak ngedrop. Tetapi bohlam ini akan menurunkan wattnya jika suhu di lingkungan terlalu panas. Contohnya misalnya di ruangan mesin mobil Anda kondisinya macet. Nah, ruangan mesin akan panas. Nah, dia akan menurunkan wattnya sampai 40 sampai 42 watt. Jadi bohlam ini bisa berjalan di 55-60 di suhu temperatur ruangan yang 30 derajat saat ini. Mungkin ya 30 derajat karena ini pagi hari baru jam 9 ya. Jadi bisa berjalan 55 watt sampai 60 watt stabil. Dia tidak bakal ngedrop. Nah, banyak LED di pasaran loh, dicoba di meja ini dinyalakan aja sebentar. Wattnya udah turun. Gimana ditaruh di ruangan mesin? Lebih parah lagi, gitu ya. Nah, LED ini saya jamin tidak ngedrop. Ya, tidak ngedrop. Tetapi dia akan menurunkan wattnya jika suhu ruangan di mesin mobil Anda terlalu panas. Karena ini kan nanti ditaruhnya di ruangan mesin, bukan ditaruhnya di meja ini. Ya, jadi kalau suhu ruangan mesin Anda terlalu panas, dia akan menurunkan wattnya sampai 40 sampai 42. Contohnya kondisi pas pada saat macet. Kalau mobil jalan lagi, kan angin kan ketiup, ruangan mesin ketiup, akan dingin kembali. Nah, dia akan menaikkan kembali wattnya. Jadi wattnya bervariabel bergantung dengan suhu lingkungan. Ya. Nah, syarat ketiga bohlam bagus adalah soal bayangan gelap dan adjustable. Bayangan gelap LED ini kecil, bro. Sorry, tidak ada bayangan gelap. Ya, kita buktikan LED ini tidak ada bayangan gelap. Ya, hampir tidak ada bayangan gelap. Ini adalah di lampu dekatnya tidak ada bayangan gelap. Nah, kita akan teskan di lampu jauhnya. Nah, ini bayangan gelap lampu jauhnya. Sebentar, copot. Nah, ini bayangan gelap di lampu jauhnya, ini bagian depannya, dan kalau kita balik segini. Ya, bayangan gelapnya memang kecil untuk lampu jauhnya. Lampu dekatnya tidak ada bayangan gelap. Nah, LED ini sangat unggul dibandingkan produk-produk kompetitor. Ya, produk-produk kompetitor bayangan gelapnya gede, dan ini tanpa bayangan gelap. Ini bagus banget. Jadi kenapa? Outputnya akan sangat padat. Dan LED ini juga adjustable. Ya, banyak LED-LED dari kompetitor bayangan gelapnya gede, bayangan gelap low beamnya gede, bayangan gelap high beamnya lebih gede. Pasti bayangan gelap low beam akan lebih kecil, tapi bayangan gelap high beam akan lebih besar. Nah, ini sangat sempurna. Low beamnya tanpa bayangan gelap, high beamnya ada sedikit bayangan gelap, tetapi tidak gelap dan tidak besar. Jadi ini unggul dibandingkan merek-merek kompetitor. Merek-merek kompetitor apa sih yang biasanya disandingkan dengan tipe ini? Biasanya DHP. Ya, banyak produk-produk DHP di luaran bayangan gelapnya gede dan dia tidak adjustable. Tidak bisa diputar. Ya, fix focus. Nah, itu banyak banget. Dan kalau dibandingkan dengan DHP kompetitor, ini LED tanpa driverless, jadi tidak ada kotaknya, tidak ada balasnya. Balasnya di mana? Balasnya inside di dalam. Drivernya di dalam. Ya, jadi tanpa balas. Jadi teknologi pembuatan LED ini sudah lebih maju dibandingkan yang ada balas.
Ya, mungkin Anda bisa melihat di online ya, wah bolamnya mirip dengan merek sebelah. Bolamnya mirip dengan merek ini, merek itu. Belum tentu, Bro. Belum tentu. Ya, karena fisik Anda bisa lihat sama. Karena kenapa? Fisik ini belum tentu dalaman sama. Sama seperti Anda mau membeli jam ya, G-Shock, KW di online atau jam merek Seiko ya. Ada yang original dan ada yang KW. Anda lihat fisik di luar lihat sama. Yang beda apa? Yang beda adalah dalamannya, mesinnya, movementnya. Ya. Nah sama. Kadang-kadang Anda melihat fisik, wah ini ngapain beli di si Jungki mahal, beli di toko tetangga sebelah lebih murah. Ya wajar, memang orang pasti memilih lebih murah. Saya sendiri beli barang online, cari ikat pinggang, sudah nemu di online shop, oh ini harganya 20.000. Kita scroll lagi ke bawah, wah ada yang 15.000. Scroll lagi ke bawah ada yang 10.000. Scroll lagi ada yang 5.000. Scroll lagi ada yang 2.000. Nah yang 2.000 itu dicek. Wah 2.000 itu ada cashback lagi 50%. Yang 2.000 itu udah cashback 50%. Ada lagi diskon voucher toko. Ada lagi ongkos kirim gratis ya. Tentu kita mau beli yang 2.000. Tetapi kenyataannya pas Anda terima barangnya sampah. Nah, jangan sampai Anda beli seperti itu karena kenapa? Malah buang-buang uang. Ya, belilah yang ada harga dan ada kualitas. Ya, saya cuma menyarankan, saya tidak mengajari Anda. Semua kembali kepada Anda karena keuangan punya Anda. Kadang-kadang ada orang berpikir, gue mendingan beli yang murah, ngapain beli yang mahal. Tetapi ada orang yang berpikir, gue mendingan beli yang bagus, pakai malam aman, nyaman, segala macam. Nah, itu tiap-tiap orang pemikirannya berbeda. Ya, saya hanya mereview, Anda mau bagaimana atau Anda percaya dengan apa yang saya omongkan, Anda boleh order. Kalau Anda nggak percaya, ya nggak usah order. Intinya seperti itu. Ya. Bolam ini juga tidak storing. Banyak bolam-bolam tipe DHP itu storing. Saya nggak tahu kenapa kok bisa ya dibuat LED itu storing. Jadi storing itu terhadap radio mobil, terhadap kelistrikan mobil. Nah itu yang bisa mengganggu. Karena mobil-mobil zaman sekarang itu sudah full sensor ya, sudah dikontrol menggunakan ECU komputer. Kalau terganggu ya, jadi kerja mobil nggak bener. Berebet lah, kok injek gasnya mesti dalam lah, terutama di mobil-mobil Honda ya. Tapi kalau di Suzuki saya belum pernah ada laporan sih. Ya. Nah, syarat selanjutnya adalah soal pendinginan. Kalau pendinginannya LED ini sudah lebih maju dibandingkan juga merek kompetitor. Kenapa? Ini double Cooper, double heat pipe. Double heat pipe-nya juga batang heat pipe-nya besar, ya. Dan ini sudah versi yang upgrade dari drivernya dan kipasnya. Kenapa saya sudah bilang dari awal, Anda jangan lihat fisiknya. Versi yang saya punya ini adalah sudah di emboss logo JL. Ini kipasnya sudah yang versi kencang. Ya, diukur menggunakan alat takometer dia lebih kencang dari versi standar seperti itu. Ya, jadi ini versi upgrade. Ya. Nah, kunci sukses pemasangan LED ini Anda harus tahu. Ya. Karena LED ini mau dipasang, Anda harus lepas dulu ininya. Lepas, pasang di reflektor, klipkan. Nah, karet harus masuk. Nah, karet masuk ya. Kalau karetnya original tergantung juga dari merek karetnya ya. Ada Stanley, ada Koito, ada Ichiko. Nah, kalau Anda pemasangannya seperti ini, misalnya kalau Anda pasang seperti ini dan ini heatsink tertutup, artinya ini tidak ada pendinginan. Minimal Anda harus membuat ini heatsink seperti ini, terlihat. Kenapa saya bilang harus terlihat? Supaya kipas angin yang berputar ini sangat kencang yang sudah kita upgrade, itu harus bisa keluar dari celah-celah sini. Jika kalau tertutup begini artinya tidak bisa keluar anginnya. Kalau tidak bisa keluar anginnya artinya tidak ada pendinginan. Percuma kita upgrade kipasnya. Jadi Anda juga percuma membeli LED yang 55-60, Anda akan bermain di hanya 40-42. Nah, kunci suksesnya bagaimana dari LED ini? Anda harus mengiris bagian ini, bibir ini. Kenapa? Supaya ini dipasang bisa lebih masuk ke dalam. Saya tidak menyarankan Anda ngasal potongnya. Kalau ngasal potongnya seperti ini ngasal bro namanya. Saya berharap Anda iris satu persatu. Ya, 1 layer, 2 layer, 3 layer, 4 layer. Ya, satu persatu. Jadi rapi. Rapi itu menyebabkan jadi pemasangannya juga sama seperti plug and play, debu tidak masuk, air tidak masuk. Ya, intinya kuncinya adalah ini harus terlihat. Ya, setengah senti doang terlihat nggak ada masalah. Ya, jangan sampai mendem. Kalau mendem begini artinya tidak ada pendingin. Tapi kalau setengah senti itu baik. Ya.
Nah, ini saya berbicara begini nggak semua juga harus dipapas karena tergantung dari karetnya juga. Nah, kalau karetnya merek Stanley dan ininya kecil, ini harus. Tetapi ada merek lain yang karetnya besar seperti Ichiko mungkin nggak usah. Ya. Nah, saya ngomong secara general ya. Ini di order untuk Suzuki R3, nanti kita akan kalibrasi LED-nya, kita akan setting titik mentoknya. Tetapi kita berbicara soal karet. Kunci sukses dari LED ini Anda bisa terang 5560 bermainnya adalah di pembuangan panas. Pembuangan panas ini ya dari karet karena mobil Jepang di Indonesia menggunakan karet. Jadi karetnya harus baik ya supaya pendinginan bisa maksimal. Anda menikmati ini LED jadi bermain di 5560 ya. Tetapi kalau Anda tidak mau karetnya Anda rusak sama sekali berarti Anda tetap pasang seperti tertutup, berarti LED ini akan hanya bermain di 40-42 watt. Oh, kalau begitu LED ini jelek dong, saya nggak mau beli. Saya ngomong apa adanya to the point. Ini LED yang saya tawarkan kepada Anda sudah kita pikirkan, kita sudah pertimbangan baik-baik bahwa inilah yang terbaik. Ya, saya berbicara begini to the point kepada Anda semua sebagai calon pembeli, saya fair. Saya tidak mau ngumpet-ngumpetin istilahnya Anda beli kucing dalam karung ya. Ternyata kalau Anda beli DHP merek lain lebih parah, Bro. Ya, lebih parah, lebih ngedropnya lebih parah. Ya, wattnya tidak sesuai, bayangan gelapnya gede, storing ya. Dan sama juga pasti Anda harus ngebobok itu karet. Ya, pasti juga, Bro. Anda pasang DHP merek lain juga pasti ya. Sebenarnya kita juga sudah request untuk karet tetap original ya. Heatsink ini harus lebih panjang, lebih tinggi. Tetapi jujur terus terang kita dikejar namanya quantity ya. Untuk order kuantitinya besar. Nah, itu yang kita tidak sanggup. Kecuali kalau Anda mau berpartner bisnis dengan saya ya boleh aja ya. Jadi heatsinknya kita perbesar, pertinggi supaya karetnya bisa support. Itu bisa sebenarnya, tetapi ya itu dikejar quantity ya. Karena ini spek merupakan spek dari saya sendiri karena gini loh, kita seperti Anda merakit komputer ya. Merakit komputer atau merakit PC, Anda bisa naruh prosesornya apa, motherboardnya apa, Anda bisa menaruh VGA-nya apa, memorinya berapa. Nah, sama sebenarnya LED ini kita bisa request ya, kita bikin. Kita kipasnya mau yang bagaimana? Kita mau menggunakan apa, dual heat pipe-nya apa, drivernya bagaimana, itu kita bisa request, kita bisa bikin ke pabrik, kita request, seperti inilah jadinya. Makanya kadang-kadang ada orang bilang, wah ngapain beli dah masih Jungki, produknya sama dengan produk dia. Belum tentu bro, saya bilang. Ya, karena ini by request saya. Ya, jadi ada perbedaan di kipas, ada perbedaan di driver, seperti itu. Jadi jangan Anda beranggapan bahwa, ih sama, ya jangan. Ya, tapi kalau Anda mau beranggapan sama ya nggak masalah, karena saya cuma ngomong apa adanya, to the point, Anda juga nggak harus percaya saya 100% seperti itu. Ya, oke, intinya cukup ya. Jadi ini kita review untuk R3 2017. Nanti kita akan kalibrasi titik mentoknya dan settingannya. Jangan sampai melebihi garis bukaan sudut ini. Ya, inilah tipe DHP atau DHP itu bukan merek ya. DHP itu adalah teknologi ya. Teknologi dual heat pipe, double heat pipe. Merek dari LED ini adalah JL55, juragan lampu 55 watt ya. LED ini lebih baik dibandingkan teknologi DHP di luaran. Saya tidak tahu, saya tidak mau sebut mereknya juga karena nanti saya disomasi. Intinya adalah menggunakan teknologi DHP. Apa sih teknologi DHP? Teknologi DHP itu adalah teknologi dengan dua buah batang tembaga. Ya, double. Batang tembaga ini adalah vakum, ada dua, kanan dan kiri. Ada yang tiga, triple, ada yang single cuma satu. Nah, ini adalah teknologi double. Ya. Nah, ini LED sudah lebih baik, sudah terbaik dibandingkan dengan DHP, teknologi DHP yang merek-merek lain di luaran. Ya, baru kita mau jual. Kalau ini bermasalah atau banyak masalah atau banyak kekurangan juga kita nggak mau jual. Seperti itu. Ya. Oke. Saya rasa cukup reviewnya. Ini adalah 6000 Kelvin ya, warna putih. Saya belum nyalakan warnanya supaya Anda bisa melihat. Nah, ini warnanya adalah warna putih seperti ini ya. Saya sedang membangun LED ini yang berwarna putih kuning, warm white, 4300 Kelvin ya. Ini adalah warna putih. Ya, putih pure. Nanti saya mempunyai yang versi 4300 kuning. 4300 Kelvin, dia warnanya putih kuning ya. High beam-nya tetap warna putih juga ya. Jadi ini memang kelasnya 6000 Kelvin.
Kemungkinan kalau nanti Anda mau request atau Anda ada request saya mau membangun ini LED atasnya 6.000 bawahnya 4.300 atau atasnya 4.300 Kelvin bawahnya 6.000. Itu bisa nanti kemudian ya di kedepannya kalau ada yang request dan banyak permintaannya kita mau bangun seperti itu ya, karena ini saya udah bilang ini LED itu adalah hasil rakitan dari saya sendiri ya. Jadi kita merequest apa yang saya terapkan, menurut saya bagus saya terapkan seperti itu ya. Oke, sekali lagi saya himbau kepada Anda, ini adalah bohlam yang original JL55, terdapat logo emboss JL, terdapat stiker logo JL, dan barang ini bergaransi ya. Anda akan mendapatkan kardus seperti ini dan barang ini bergaransi. Jika rusak silakan komplain, kita akan tukar baru. Anda bisa beli di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada, atau Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Terima kasih.